ceritanya begitu. Ketika saya mulai kena stroke itu, waduh, itu juga saya seperti benar kaget, nggak nyangka bakal begini gitu, hilang semua. Jadi sudah dirawat sana sini segala macam, terus bolak-balik ke rumah sakit, dan rumah sakit yang saya kunjungi itu nggak satu tempat, banyak tempat, mulai dari satu daerah ke daerah lain. Ada berapa daerah itu yang saya kunjungi ya, mulai dari Jawa, hampir berapa kota yang saya lewatin. Saya pengen sembuh, berobat, tapi pada akhirnya ya endingnya itu saya harus ya pulang. Ada yang bilang ya udahlah, kamu pulang aja, mau pulang. Jadi ya itulah makanya saya pulang ke sini lagi. Nah dari situ baru saya flashback lagi, tapi dalam kondisi itu sudah mulai sedikit membaik, tapi belum total. Nah dari situ saya berusaha keras untuk Terima kasih. Wow, dapat rezeki. Gimana untuk pulih lagi, semangat lagi, gimana untuk pulih lagi. Udah saya berusaha mencari jalan apapun, sekecil apapun. Ya Allah, saya bilang ini benar-benar perjuangan yang harus saya lewatin dengan berat, saya bilang gitu. Tapi ya, saya dengan penuh keyakinan aja sudah. Ya, yang nolong saya cuma satu. Serapak. Iya. Adanya ya. Iya. Yang nolong saya cuma satu. Saya yakin Tuhan aja, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa yang saya yakini itu udah, ini benar-benar real. Ya, yakin lah Tuhan itu ada. Saya bilang gitu, yakin. Tapi kita punya keyakinan itu di dalam diri kita. Kan nggak bisa juga kita menyamakan keyakinan kita dengan orang lain. Nah, jadi kita jalani itu dengan mengalir. Ya akhirnya alhamdulillah, Mas bayangin, saya dari Jawa, asalnya saya dari Sumatera, kemudian saya hijrah ke Jawa untuk tadinya berobat ke Makasih, Bu. Jawa Timur. Ya, silakan. Ya, di Jawa Timur, di Jember. Saya lama tinggal di Jember. Berapa tahun saya di Jember? 5 tahun mungkin, 5 tahun sampai 6 tahun. Tapi akhirnya saya harus pulang, malah bahwa ini bukan tempat saya sudah. Sampai keluarga pisah, pas segala macam. Wah, sudah. Saya pisah sama keluarga. Di Jember lama? Lama. Ada sekitar 4 sampai 5 tahun. Iya. Nah, akhirnya saya balik lagi ke Jakarta. Itu saya di Tangerang Selatan dulu tuh. Tangerang Selatan waktu pertama kali saya datang dari Jawa ke Tangsel. Karena di situ tempat keluarga kan. Tapi setelah itu begitu saya datang ke Tangsel, ya akhirnya berubah. Orang pada pergi semua lah ibaratnya gitu. Akhirnya saya ditinggal lagi sama keluarga, sama istri juga. Oh, penderitaannya lumayan. Perjuangannya seperti apa? Padahal sempat kita berjuang, yakin ini segala macam bareng-bareng, tapi pada akhirnya harus pisah. Udah saya nerima aja sudah. Dalam kondisi waktu itu saya sakit. Jadi solusinya sebetulnya saat kita nerima ya. Ya. Sebelumnya pastinya berat itu ya. Berat. Dan akhirnya kita terima dengan ikhlas. Itu kuncinya sudah. Kunci di situ. Sebelumnya Abang di apa tuh posisinya kerjanya? Oh, saya di IT. Di IT ya. Di IT. Di posisi puncak saat itu ya. Yes. Sampai Kerjaan saya, belum selesai tuh. Kerjaan Lagi banyak-banyaknya ya? Udah hampir selesai. Tapi kan continue kalau kerjaan kita di IT. Iya. Continue terus. Masih ada customer, masih ada ini. Tapi alhamdulillah saya selesaikan semua. Setelah saya selesaikan semua, baru saya balik ke Jakarta. Balik dari ke sini lah. Nah, terus pas nyampe sini ya udah akhirnya ketemu dengan saudara saya di sini. Kan saudara saya banyak di sini, Aan segala macam. Karena memang saya tadinya orang Sumatera yang memang berjuang
terus akhirnya pulang lagi ke sini gitu kan. Ya saya nemuin, ya saya ketemu dengan saudara saya di sini, Aan, mamanya Aan apa segala macam. Udah, ya itu yang membangkitkan semangat saya. Iya, ini yang kami kenal memang rumah ini menjadi tempat buat banyak orang. Ya. Mau saudara mau bukan ditampung di sini ya. Betul. Mau punya masalah mau enggak gitu. Betul. Itu yang saya ngerasa ya dari dulu ya, dari kecil. Kalau kesini ya nyaman aja. Iya. Main masuk aja kadang. Alhamdulillah. Padahal bukan saudara, tapi berasa saudara ya. Kita pernah bareng nih ke Kerinci dulu diajak. Oh, pernah ke Kerinci juga? Iya pernah, beliau ajak. Kita Tim main. suksesnya IT-nya Pade. Oh, backgroundnya IT juga? IT yang ku bilang yang di Timor Leste ini yang mau aku ajak kerja bareng kita. Oh, Malah kita Masya tahu. Allah. Yang kita Masalah. buat mancing investor dari Singapura ya beliau kita nih yang harus kita rekrut dulu. Supaya abang bisa bangkit lagi harus dampingin beliau. Iya, iya. Nah, saya kalau dengan mitra kita yang Singapura, ya memang saya kerja untuk Singapura dulu. Iya. Jadi sambil saya di Jawa itu, saya masih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mereka Iya. di IT. Sekarang masih? Oh, sekarang saya off. Kan setelah saya renungkan, udahlah saya off dulu. Off. Ya, tapi kapanpun kita comeback ya monggo, gitu kan. Nah, mereka juga mendukung lah, mensupport. Ya, tinggal kita bagaimana cara kita, apa sih yang harus kita kerjakan, tapi dengan benar-benar penuh perhitungan gitu. Penuh perhitungan dalam arti ya sehat untuk kita juga gitu, tidak membahayakan kita. Kan intinya di situ. Jangan sampai kita ini kerja cari uang tapi malah sakit gitu. Dulu nggak kepikir kayak gitu ya? Nggak kepikiran. Jalanin aja pokoknya. Dan itu jalan. Siang Dan jadi ternyata- malam, malam jadi siang gitu. Ternyata akhirnya apa? Zong. Collab saya. Harta yang dikumpulin pun habis Untung bisa. dulu baru collab, jangan bilang langsung collab. Untung dulu di top Ya, untungnya saya lupa. Nggak bersyukur namanya kayak gitu. Itu kalau dibandingin sama yang didapat ya, pengalaman, materi dengan sakit itu nilainya gimana? Kalau kita bandingkan, Lebih gede sakit. Artinya sehat tuh bagaimana? Sehat tuh mahal. sehat itu mah bener. Pokoknya sedikit aja kita dapat sehat itu loh sudah bersyukur. Itu yang kita lengah ya. Kalau kita sehat, kita lupa bahwa Nggak ada artinya duit 1 miliar. Nggak ada. Aduh, ini benar-benar pengalaman pribadi saya yang, aduh ya Allah, saya untuk mengulanginya takut gitu. Tapi saya yakin Tuhan pasti bantulah ibaratnya. Sejelek-jeleknya bagaimana kelakuan saya segala macam dulu, Tuhan masih ngizinin saya gitu. Sampai saat ini saya bisa kumpul lagi dengan saudara saya. Aduh, saya menangis. kalau anak-anak gimana jadi? Anak-anak saya alhamdulillah normal, tumbuh normal ibaratnya, walaupun ada yang besar dengan orang tua perempuan. Karena ya memang ya itulah salah satu problem yang saya harus jalani juga gitu kan, yang harus saya lewatin. Tapi pada prinsipnya alhamdulillah ketika saya ini sakit juga, mereka juga saling support segala macam, anak-anak itu saling menjaga. Nah, sampai detik ini. Nah, cuman ya kalau sekarang kan ini saya baru datang ke sini, mungkin nanti siang atau sore dia mau berkunjung ke sini. Kunjung Anak-anak tinggal di Sumatera atau di sini? enggak, di sini sudah. Oh, malah deket ya? Iya, anak-anak saya kan semuanya nggak ada yang di Sumatera. Oh. Jadi di Jakarta dan di sini di Sawangan. Sawang Saya sih nggak kebayang ya, sekarang aja kelihatan cakep ya, ganteng ya. Dulu gimana sehatnya ya? Ganteng. Artinya Ganteng dia tuh. sekaligus ujian gitu ya, udah mah kadernya bagus ya. Cucu kakek yang paling ganteng disayang aja dia doang. Yang dibikin telur mata sapi ini mulu sama nenek kita Materi mulu. ada gitu Itu ya. sejarah telur mata sapi itu ada luar biasa. Jadi telur mata sapi itu saya waktu itu ke Kerinci, nangis minta telur telur mata sapi. Itu favorit saya masalahnya. Oh, dibikinin. Jadi kalau sudah saya belum dapat telur mata sapi itu dibikinin, oh saya nangisnya minta ampun. Tapi setelah itu dapat, alhamdulillah. Cuman itu doang.
favorit makanan ini saya telur mata sapi. Luar biasa. Sampai sebelum sakit pun itu. Sampai sekarang Ya, ini sampai telur. sekarang. Oh ini ya Sampai jadi. sekarang Oh, saya hobi statusnya di IT itu pegawai negeri apa swasta? banget. Saya di swasta. Di swasta ya. Pertama saya pernah kerja di BUMN, Heeh. PT Pos Indonesia. Heeh. PT Pos Indonesia, alhamdulillah pada kenal yang namanya saya Meheri. Siapa namanya? Meheri. Mayher ya. Kalau Mas, ya mohon maaf ya, bukannya ini. Kalau misalkan tanya ke pihak manajemen yang umurnya ya mungkin sekitar 50-an segala macam, insya Allah pasti dia kenal Meheri, pasti. Sama Gomai Meheri atau Gomai. Gomai. Kalau panjangannya Sampai dikenal gitu pasti ada dasarnya ya. Selain ahli mungkin kan biasa tuh yang paling heboh, paling bandel, paling Betul. pinter gitu ya. Yang bikin kantor Bikin bank- masalah atau bahkan- bikin kantor itu jadi untung besar gitu ya. kan saya bikin kantor itu terkenal. Jadi saya sebelum orang menciptakan membuat aplikasi yang namanya online, saya dulu yang bikin Musuh. online. Keren. Online. Itu benar tahun 2000-an berapa gitu. Itu kuliahnya memang IT dulu. Iya, saya di ITB waktu itu. Masya Allah. Nah, ITB. Tuh belajar. Nah, itulah. Di ITB ambilnya apa? Eh, khusus untuk teknologi IT. IT ya. IT. Programmer. Programmer. Karena kan kita ada level-level dulu. Dulu waktu itu di awal kita masuk sampai ke D3. D3, kemudian saya dikasih kesempatan untuk melanjutkan. Ya sudah. Dan kasih kebebasan juga untuk berjuang sendiri gitu. Mengembangkan diri saya segala macam, alhamdulillah. Yang online kan, mohon maaf, menyombongkan diri bukan. Yang online kan untuk PPOB, kenal PPOB? Pembayaran online Iya, iya. bank. Heeh. Alhamdulillah saya, Alhamdulillah. nama saya masih tertera di situ ibaratnya. Cuma nggak dibayar royaltinya. Nah, oh kenal, ada. Dapat Abang dapat royalti. sampai sekarang. Jangan cerita, ntar dicinta. Enggak, tapi sudah berlalu kan. Itu mobil abang yang Empat. apa tuh yang Fortuner. Fortuner, bukan? Oh, Pajero. di bawah itu. Innova. Apa sih namanya? Bukan. Dia harus dipancing kalau itu nggak ngomong. Apa sih namanya? Pokoknya ada salah satu mobil abang yang itu hadiah dari kantor, dari PT Pos Indonesia itu. Resmi. Tapi dengan keahlian gini kan mestinya tetap masih dipakai minimal pengalamannya ya. Iya. Saya sudah kenyang untuk saya tes PT Pos ini kan harus begini dan saya arahkan. Tapi kan yang namanya manusia itu kan nggak pernah puas. Setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, ya namanya manusia, saya pindah. Saya pindah ke luar negeri lagi dengan harapan ini lebih baik. Dan saya sebagai saya kerja dengan Singapura. Saya perwakilan dari Indonesia yang kerja dengan Singapura. Satu-satunya orang Indonesia waktu itu diangkat kerjasama dengan Singapura. PT namanya PT Aisan Internasional. Nah, disitulah saya mengembangkan diri lagi dan saya keluar dari PT Pos. PT Pos merasa kehilangan sampai dia bilang saya sampai berapa seminggu itu dipanggil sama manajemen terus. Komeng, kamu benar mau keluar dari Di PT pos di berapa lama di PT Pos tadi? Oh, saya puluhan tahun. PT Pos. Oh, sana lama ya? Iya. Oh, pantas ya. Puluhan tahun. Tadi menjawab kenapa kalau kita tanya kemungkinan besar mereka tahu gitu ya. Tahu. Setidaknya di usia yang 50-an ya. Betul. Dan mulai dari merangkak lah waktu itu saya. Teruji ya, loyalitas teruji ya. Betul. Nah, setelah itu ya alhamdulillah dikenal. Nah, namanya manusia kan tidak pernah puas kan. Setelah dia puas dengan pekerjaan ini, Normal lah ya. wah, Mau ya, kemana? saya cari lagi yang lebih tinggi. Kebetulan PT Pos Indonesia waktu itu kerjasama dengan Singapura. Akhirnya saya masuk kerja dengan Singapurnya. Saya tinggalin PT Pos. Saya pikir, PT Pos sudahlah, biar dikerjakan oleh teman-teman saya semua yang junior saya begitu kan. Ya, akhirnya saya kerja dengan Singapura sampai 5 tahun lebih. Sampailah saya kena stroke. Masya Allah. Sampai kena stroke.
stroke terakhir itu yang saya pokoknya Berarti ada berapa kali stroke gitu ya? oh berapa tiga kali mungkin 3 kali mungkin ya Iya. 3 kali mungkin. Nah Jadi memang nggak bisa lagi kerja seperti dulu ya? ya nggak optimal lah ibaratnya. Bukannya nggak bisa, nggak boleh maksain karena kondisi ya? Nggak bisa kita paksakan lagi. Karena dulu merasa sehat aja masalah ya? Ya Apalagi udah sakit ya? ya memang ya itulah manusiawi dan duniawi kita itu seperti itu gitu. Gimana perasaannya dulu? Dari ITB, sehat, Ya diakui nggak cuma Ya. Indonesia, dunia lah. Kalau Insya sampai bisa Singapura kan, Amin. saya kemarin sempat mampir Singapura tuh ya, yang di sana kerja ya bukan sembarangan ya. Ya. Di kelas apapun dipastikan profesional ya. Ya, Apalagi di kelasnya abang gitu ya. betul. Pasti secara manusia juga ada rasa aku gimana gitu ya, lebih dari yang lain gitu mungkin manusiawi ya. Iya manusiawi. Begitu sakit oh begini gitu. Ada nggak rasanya ketika kita sukses tuh seperti gula ya, semua mendekat, pas sakit tuh mulai Ya. menjauh gitu. Nggak usah bicara keluarga ya. Betul. Ini teman-teman perusahaan ya. atau yang mungkin di pos mana. Tapi yang saya Sebagai hikmah aja. betul teman-teman saya waktu itu terkadang tidak seperti cerita orang bahwa orang-orang yang sukses itu semua pada dideketin ya ada gula ada semut lah ibaratnya gitu kan. Tapi ternyata tidak semua orang jahat, tidak semua Dan orang selalu jahat. begitu ya. Tidak selalu begitu. Masih ada orang yang care ke kita sampai dia bela-belain kita. Itulah teman ya. Itu benar-benar. Terutama waktu itu kan di Jawa. Saya jadi gini ceritanya. Saya kerja untuk yang di Jakarta untuk Singapura. Terus pekerjaan saya itu dinilai oleh Singapura. Tapi saya ada di Jawa, di Jember. Dan saya kerjakan itu. Mereka juga paham. Oh si Gome lagi kerja ini segala macam. Itu tetap dinilai saya seperti apa gitu, dinilai ada tim penilai saya gitu tetap di ini dan itu yang saya salutnya, mereka tetap konsisten dan profesional. Itu yang saya rasakan profesionalisme dari orang-orang luar itu. Itu kalau yang di Singapura tuh apa yang jadi daya tarik mereka sampai mau terima abang? Oh, Kan karena di sana sendiri kan persaingannya luar biasa ya. bisnisnya. Kumpulan orang pinter ya. Ya, bisnisnya. Jadi saya satu-satunya perwakilan dari Indonesia yang dipercaya. Saya bolak-balik ke Singapura waktu itu, diajak dan saya nggak pernah terpikirkan mau main ke Singapura. Tapi alhamdulillah saya dapat kesempatan itu. Kampung yang main keluar. Masya Allah, nggak pernah saya terpikirkan. Iya. Saya waktu itu kan teman-teman itu ajak meeting. Saya masih ingat itu, ajak meeting, terus ngopi-ngopi. Saya diam aja. Saya masih malu. Usia berapa waktu itu? 40-an. 40-an ya. 40-an. Mau lagi ini ya, gahar-gaharnya ya. Semangat-semangatnya. Cuman masih ketakutan dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris aktif nggak waktu itu? Setelah itu aktif. Tuntutan ya. Ya, karena memang saya ketemu sama mereka semua, jadi saya harus Pilihannya harus bahasa itu ya. Iya, memang dia kan bingung juga kalau misalkan saya ujuk-ujuk nggak mau belajar bahasa Inggris, ya repot juga kan itu kan. Nah akhirnya untuk pertama kali itu, saya sempat bingung. Di sini nggak ada bahasa Inggris, di sini aja bahasa Tuan Inggris. alumni ITB aja. Sama juga manusia juga. Ada mindernya juga, ada ciutnya juga ya. Aduh, gimana nih? Ciutnya di bahasanya aja ya, kalau di Indonesia bisa bersaing ya. Betul. Nah, pada akhirnya saya beranikan diri. Mulai saya ngobrol. Ternyata enteng-enteng aja ya. Sementara dia pun memahami bahwa kita itu nggak semuanya ngerti, tapi kita tuh bisa dikasih paham sama mereka. Itu kuncinya. Jadi dia bisa tetap memberikan kita ruang untuk tetap belajar. Itu yang bagusnya teman-teman di Singapura itu, fair. Jadi Terus pada saat sakit gimana tuh responnya mereka? nah ketika sakit Kaget pastinya kan? dia sangat menyesal waktu itu saya informasinya saya sakit, saya masih ada sisa videonya segala macam waktu itu, tapi di handphone yang lama abang itu
tarik terapi. Masih ada video pertama kali saya ngomong ke orang Singapura bahwa saya kasih kesempatan untuk tetap bekerja walaupun kondisi saya seperti ini. Itu udah mulai goyang badan saya jalan. Itu ada videonya, jelas videonya ada. Waduh, mana itu? Sebelumnya mereka sendiri sedih ya, karena punya mimpi besar juga, punya harapan Iya, bisa dengan kerjasama kita. ya. Betul. Tiba-tiba sakit gitu ya. Betul. Untungnya kerjaan udah rampung gitu ya. Tapi yang fairnya dia, mereka orang Singapura tetap salary saya dibayar Masya Allah. sampai berapa bulan waktu itu ya. Ya kan kita ada masa ini juga kan. Sesuai kontrak lah ya gitu. Kan ada masa dia bayar dulu selama 6 bulan. Selama 6 bulan masih belum ini juga, nanti baru turun sekian persen begitu. Nah akhirnya selesai saya, karena saya belum sembuh, semakin drop badan saya. Akhirnya makanya itulah ceritanya, saya harus pulang lagi ke Indonesia. Nah, terus saya pulang ke Jakarta, meninggalkan Jember, meninggalkan ya semualah. Saya balik ke Jakarta waktu itu. Akhirnya saya, dan waktu itu yang sedihnya itu ya ada suka dukanya. Keluarga juga ninggalin saya, semuanya habis sudah. Ya sudahlah, saya bilang mungkin yang nasib yang harus saya jalani. Tapi saya harus tetap semangat. Ini waktu saya sebelum kesini itu berapa kali saya sempat sakit? Ada kali dua kali sakit. Kalau sekarang malah nggak kelihatan ya. Ya, Kalau ngobrol gini serasa ya kayak nggak pernah punya masalah kesehatan. Ya. Kecuali pas jalan aja kali ya. Ya, nah, ini juga sebenarnya sakitnya karena saya kurang gerak saya waktu itu. Waktu di saya di mana tempat si Gita, tempat si Gita, Sawangan. Itu garis di Sawangan itu saya kurang gerak. Itu kesalahan saya, dan saya sadari itu. Kalau saya nggak takut untuk bergerak, mungkin nggak akan seperti ini jadinya. Nah, tapi ya sudah, untung alhamdulillah saya akhirnya curhat ke Aan, ini segala macam saya sampaikan, begini abang bukan seperti ini. Nah ini si Aan saudara yang benar-benar bisa ngerti gitu. Dia ini unik, dia diam-diam tapi dia tetap memberikan jalan ke saudaranya. Itu waduh. Modelnya kalau suka sampein, kalau enggak sampai aja apa adanya aja. Makanya aduh ya Allah. Tapi dia GR kalau dia bocil di depannya sih, nggak usah. Iya. Itulah dia, si An yang sifat yang saya tahu lah. Di samping itu juga dukungan mama, orang tua, segala macam itu juga membuat saya kuat juga kan. Artinya di saat kondisi kayak gini kan memang butuh dukungan ya. Iya, harus kita support. Ketika ada walaupun nggak banyak yang dukung tuh jadi obat yang paling mujarab ya. Betul. Dan ini cerita benar-benar real yang saya alami, tidak saya buat rekayasa cerita ini orang segala macam enggak. Itu benar-benar kehidupan saya, bisa dicek. Saya benar nggak kerja di pos dulu. Yang enak sih nanti ya sebelum kita angkat kan nanti masuk di media saya. Ya, Itu ada foto-fotonya, Ya. kegiatannya. Ini sebetulnya lebih ke hikmah ya. ya, Bisa jadi malah videonya nggak muncul. ya, Kita lebih ke tulisan karena nggak semua juga harus orang lihat ya. ya. Betul. Nggak semua orang juga nyaman nanti kan. Betul. Makanya yang kita wawancara tuh kebanyakan munculnya tulisannya aja. Ya, Videonya supaya nggak miss aja. ya. Nah, itu area emas lah itu. Jadi kita mensupport aja, mensupport seperti apa, dan tugas kita kan menceritakan Ya. yang realnya Yang seperti real. apa. Ya sebetulnya utama manfaatnya buat saya pribadi ya, Ya. yang masih ngerasa sehat gitu. Karena sering kali ketemu orang yang sakit itu, Benar. ya semuanya nggak pernah nyangka bakal sakit kan. Iya. Udah.